Salamnya diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Bilang alhamdulillah semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Jawabnya alhamdulillah aja. Sehat? Bahagia? Banyak duit? Alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah dan sering senang mengucap alhamdulillah? Karena kata Rasulullah, khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itulah mengucap alhamdulillah. Awali semua perkataan kita dengan alhamdulillah, karena itu doa, ya. Baik. Hari ini hari yang ke-19. Betul ya? 18. Nanti malam ke-19 malamnya, ya. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga puasanya lancar sampai akhir. Kurang amin, kurang kencang. Biar menembus ini dinding-dinding GOP 9 ini. Semoga puasanya lancar sampai tuntas. Hartanya mudah, lancar, sukses. Berkah semuanya. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Kencang banget. Yang gaji belum naik Allah naikkan. Yang belum punya rumah punya rumah. Yang belum punya mobil punya mobil. Yang belum haji umrah segera berangkat. Semua berkah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, syarat itu semua yang pertama adalah maafkan. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah terhadap semua keadaan. Dirimu maafkan. Yang paling berat dan lupa memaafkan diri sendiri. Maka hari ini yuk mulai maafkan dirimu, maafkan diriku. Ya, give, forgive. Memberi maaf untuk siapa? Myself. Karena aku ini nakal. Aku ini sering abai. Aku ini sering lalai. Sholat entar-entar. Puasa masih kelayaban. Wirawiri tahu-tahu beduk. Harusnya duduk sambil nunggu buka, disitulah berdoa. Sebelum maghrib berdoa, sampai maghrib begitu Allah Akbar berdoa, lalu minum berdoa lagi. Karena doa orang puasa dikabul sampai dia berbuka. Ini masa warawiri tahu-tahu beduk, ya kayak di iklan. Enggak. Mulai hari ini maafkan dirimu. Ya. Maafkan dirimu, kenapa saya gendut? Banyak makan, pulang olahraga. Jangan usah nengok, nengok yang gendut, itu perawakannya begitu. Saya pendek memang begini. Pendut, iya. Kalau saya kurus udah gitu kecil, gak enak. Memang harusnya gendut dikit. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah dimaafkan semua keadaan, maka kau masuk dalam zona yang namanya zona 3. Pertama, zona spiritual. Kamu akan tenang dalam semua urusan. Kalau udah maafin semua perkara, semua hal, semua keadaan, dan katakan, ya Allah ini yang terbaik, maka kita akan aman dan nyaman semua keadaan. Saya punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah. Kenapa? Memaafkan diri sendiri. Masuk dalam zona yang sangat nyaman. Karena kemarin Allah kasih banyak, sekarang nggak ada, nggak dapat maksudnya. Tapi kan masih ada yang kemarin. Jadi tetaplah menjadi orang terbaik untuk diri sendiri. Maka maafkan dirimu. Dan kalau sudah maafkan, alhamdulillah, mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Luar biasa memang. Jadi ada yang namanya vibes, ya, suasana, atmosfer indah itu kita ciptakan.
Dan hidup bukan kata orang. Coba ulangi. Kok cuma 3 orang yang ngomong? Ulangi ya. Hidup bukan kata orang. Hidup kataku. Dan bahagia itu pilihanku. Maka kalian, saya, kita semua akan bahagia, akan kaya, akan berkah. Sesungguhnya sudah kaya semua ini. Tinggal merasa kayanya belum dengan syukur. Orang yang pagi hari dia bangun sehat, keadaan aman, nyaman, damai, lalu ada makan hari itu, dialah orang kaya. Walaupun kulkas penuh, deposito ada, rumah ada, mobil ada, tapi hati gak syukur, sempit, sakit, melilit, gak bisa bangkit, akhirnya koid. Nah itu. Dan banyak orang cepat sakit gara-gara merasa sempit. Maka puasa itulah membuat kita lapang. Maka pasangannya memaafkan adalah apa? Fa'fu wasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Apa itu lapang dada? Membuat semua itu nikmat dan indah. Punya pasangan, mohon maaf, orangnya hitam, pendek, pesek, bau ketek, matanya belek, semuanya X semua. Yuk, kalau hujan rumahnya, kerjanya tukang, senangnya makan daging bebek, X semuanya. Kalau dibilangin mewek, senangnya main. Nah ya, tapi gilangnya begini, ya Allah, inilah jodohku. Saya nggak penting ganteng atau kaya, yang penting dia mencintai aku mencintainya. Itu dia langsung ganteng, langsung keren, walaupun orangnya pendek, matanya, hidungnya, baunya. Tapi orang yang lapang dada, ya Allah, banyak orang nggak menikah. Saya punya jodoh, ini orangnya. Terima kasih Allah, saya berlapang dada, aku terima. Dan anaknya banyak, alhamdulillah. Buat apa? Ganteng, cantik, terus menikah, mohon maaf, nggak punya anak, 15 tahun baru punya anak. Ini menikah, setahun berikutnya punya anak, 2 tahun berikutnya punya anak, 4 tahun berikutnya punya anak 3. Alhamdulillah. Karena disyukuri, begitu nikah, langsung tancap gas, SSB, sesebet. Karena ada orang yang menikah, setelah itu apa? Mah, kita nanti aja punya anak ya, kita tunda dulu. Dan Allah mentakdirkan menunda, dan itu bisa lama. Kenapa? Dia kufur. Apa itu kufur? Tidak berlapang dada, menikmati yang sudah Allah berikan, ya, istri yang cantik, suami yang keren, kekayaan yang nggak ada, ketakutan, maka sempit, melilit, terus apa lagi? Lama-lama sakit, jadi, nah itu bahaya. Memaafkan itu tadi membuat aman. Yang kedua, membuat sehat. Yang ketiga, kaya. Dan kelima, berkah. Itu luar biasa. Vibes-nya luar biasa. Maka Allah sampaikan, orang yang memaafkan itu surga jaminannya. Silakan lihat surah Ali Imran ayat 133-134. Surga, bro. Alhamdulillah. Suaranya mana? Alhamdulillah. Orang semangat alhamdulillah. Bersyukur. Saya bilang asik, coba ke atas bilang jos. Asik? Semuanya asik? Jamaah? Kemarin udah ya? Rame ya? Maklum terkenal. Kalau ini kan? Ya, asik. Saya nggak mau terkenal. Yang penting hatimu asik. Oke. Katakan ikut saya. Ya. Kebahagiaan itu aku ciptakan dan aku bisa meraihnya. Katakan. Kelamaan ya ngomong gitu ya. Saya ngomong bisa. Coba. Saya ngomong semuanya mau bisa. Katakan bisa. Semangat, bisa. Oke, ikuti saya. Setelah itu mau bisa. Saya bahagia, kaya dan berkah. Yakin? Insya Allah. Kau yang bikin? Mana bisa kurang semangat. Itu nge-vibe dan membuat jadi afirmasi.
lalu sugesti, dan akan terjadi. Kenapa? Itu doa. Kalau pagi-pagi dia ngomong, Alhamdulillah ya Allah, aku maafkan semua. Alhamdulillah ya Allah, sudah bangun dengan sehat. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia, saya sehat, saya kaya, saya berkah. Itu terjadi demi Allah. Terus tiap pagi bangun begitu. Setelah Anda baca doa, setelah bangun tidur, kaya kita. Tapi kalau mikirnya udah susah, berat, sepanjang hari akan susah. Bayangkan nih, seorang ibu punya anak 3. Dia kerja di kantor. Malamnya suami minta diantar ke bandara. Istri yang baik, yang lapang dada, cepet. Pak, jam 8 kita kemas-kemas, jam 9 tidur. Sebelum tidur, ya kasih sop yang nikmat, Pak. Kasih dulu. Boboklah berdua. Dipasang alarm jam 2, karena jam 4-nya terbang. Jadi jam 3 harus sampai bandara. Ya, ini enggak internasional, reguler aja. Masya Allah, vibe-nya apa? Disenangkan, dimaafkan, dibahagiakan, dicerahkan, ceriakan. Itu jam 2 bangun, mandi, tahajud sempat, berangkat ke bandara aman, lengang jam segitu, setengah jam sampai di BSD. Dan istri pulang lagi jam 5 sampai sempat subuh, bangunkan anak-anak sholat subuh, jam 6 ngantar anak ke sekolah. Dan dia berangkat setengah 8 ke kantor, semuanya aman. Kenapa? Dia dua bangun vibe-nya. Vibe-nya vibe sukses, bahagia. Vibe-nya berhasil, vibe-nya senang. Maka suami keantar, dapat malam kenikmatan sama suami, dilepas dengan kebahagiaan. Duh, surga balasannya. Dan orang yang memaafkan pasangannya, kata surga kalau dia laki-laki, anallahu. Kalau istri maafkan suaminya, kata surga, analah, aku baginya. Kata surga, aku baginya suami. Kalau istri, aku baginya istri yang pinter memaafkan sang suami. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asik? Lupa, bengong aja. Al-Quran surah Ali Imran 133, 134. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Boleh Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Coba bayangkan ayat ini, nanti dibaca lagi Ali Imran 133, 134. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga. Surga yang luas langit dan bumi. Luasnya langit dan bumi. Jadi kalau BSD kecil, nggak kelihatan. BSD cuma berapa hektar? 1.000 hektar, 6.000. Nah ini langit dan bumi. Luas surga itu langit dan bumi. Bumi aja kita nggak kejar, langitnya tak terbatas. Masya Allah. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mana? Orang yang bertakwa. Itu orang yang puasa, tujuan takwa. Yang mana takwanya? 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang sedekah waktu senang, waktu susah, waktu lapang, sempit, waktu ada, tiada, waktu banyak, waktu kurang. Dia sedekah terus. Setiap waktu dia sedekah. Gak punya apa-apa, with your smile. Sedekah dengan senyum. Bisa? Coba lempar kiri kanan senyum sekarang. Kanan kiri senyum. Senyumnya 14. Berapa? 114. 114. 1 cm tarik kanan, 1 cm tarik ke kiri, dan tahan 4 detik. Coba
Ulangi. 1, 2, 3. 4 detik tahan. Bukan gila. Latihan senyum. Bahagiakan dirimu. Sambil ngaca. Ketemu orang senyum. Jangan cepat senyumnya. Itu marah. Senyum lama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan. Jumlah 114 Al-Quran. Surahnya 1 senti kanan, 1 senti ke kiri. Tahan 4 detik. 1, 1, 4. Yuk. Senyum 1, 1, 4. Dan itu merawat tubuh. Demi Allah, itu langsung namanya hormon serotonin, melatonin, endorfin. Kalau dia happy, tambah lagi. Dan tenang, tambah lagi human growth hormone, yaitu hormon pertumbuhan. Jadi makin tua, makin keren. Alhamdulillah, kayak aku. Coba kalau bilang, belah. Nah itu hatinya masih kotor. Tapi kalau Masya Allah, hatinya lapang, memaafkan orang lain, kita bilang, pamer. Nah, itu bikin gampang sakit, sempit, lalu kenapa? Gak seneng sama orang yang senang. Yuk belajar maafkan keadaan. Ya, makin tua makin keren. Sholatnya nggak pakai empat apa namanya, tangannya satu-satu, kali satu-satu bareng. Umur boleh 63, tapi Masya Allah, wajahnya, face-nya keren. Anak sudah banyak, cucu banyak, tapi masih bisa gendong cucunya. Bisa apa nggak begitu? Bilang bisa apa nggak? Ingat, kata bisa itu doa, kata bisa itu afirmasi, kata doa itulah doa, kata bisa itu doa, ya. Semua nge-fight bagus bisa? Bisa. Senyum bisa? Bisa. Senyum 1, 1, 4. Dan itu proses memaafkan pertama. Senang dengan keadaan dan kemudian orang lain ikut senang. Maka apa? Mengundang kemuliaan berikutnya. Masya Allah. Vibe yang berikutnya apa? Berbagi dengan sedekahnya. Dengan senyum itu sedekah. Lalu dengan hartanya. Dalam keadaan senang dia sedekah, susah juga sedekah. Alhamdulillah. Itu Ali Imran 134-nya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Kurang kompak. Wal kadhiminal ghaidh. Sekarang ikutin nada saya. Wal kadhiminal ghaidh. Allah. Kalau saya begini, wal kadhiminal ghaidh. Ayo dong, kan nge-vibe kita. Yo. Wal kadhiminal ghaidh. Allah. Nah, itu ngikut. Coba kalau nggak percaya, orang yang sudah bisa nge-vibe orang lain, membangun keadaan orang lain, itu akan terbawa nikmatnya. Assalamualaikum. 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 Ke bawah nggak? Bayangkan ibu bapak pulang ke rumah. Assalamualaikum istriku, anakku. Gimana rasanya mereka? Ya Allah, kau nge-vibe seneng. Lalu kalau bapak pulang di rumah nyambut, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pulang, dipeluk, dicium. Ya Allah, itu keadaan rumah jadi baiti jannati. Tapi kalau gini hari baru pulang, ya Allah, udah pulang dimarahin, kagak pulang nih mendingan. Betul gak suami? Lo dengerin curhatnya dia. Maka hai saudaraku, walaupun kamu capek, kamu lelah, tolong berikan rasa yang bahagia, nge-vibe-nya, senyum yang sumringah, dan katakan terbaik baginya, karena dia terbawa, emosi terbawa. Sang imam, contoh imam itu adalah suami-suami. Jadi imam sholat beneran, Fatihahnya keren. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak apa kira-kira? Enak apa enggak, Bu? Mbak, enak apa enggak?
Seperti itulah suasana dibangun sang imam. Kalau suami baik, istri, anak ikut baik. Yang dibawa pulang hartanya halal, berkah, ikut terbangun. Rumah itu baik semuanya. Ucapan anak baik, suaranya tidak tinggi, penghormatannya baik, kasihnya baik, maka pulanglah bawa senyuman, kebahagiaan dan rizki yang halal, maka akan terbangun baiti jannati. Amin ya Allah Rabbal. Tapi kalau bawa pulang bawa masalah, kantor bawa pulang, susah bawa pulang. Assalamualaikum. Kata emaknya, anak-anak ngumpet, bapak mau pulang. Gaya ini udah mulai galak nih. Ya Allah, assalamualaikum anak-anakku semua, suami istriku, ya Allah. Hari ini menyenangkan Pak. Keluar yang ngumpet tadi semua keluar. Ternyata ayahnya hari ini baik. Kenapa? Habis pengajian pada Yasyik, berubah total, senyumnya 114. Masya Allah, alhamdulillah. Wal kadhimul ghaidha, menahan amarah. Marah boleh nggak? Jawab. Boleh. Yang paling baik adalah ditahan. Mau ngomong dasar kamu anjas marah, artis kita, bapaknya orang yang baik, alhamdulillah. Itu menahan amarah, memalingkan kata perasaan buruk menjadi kata-kata yang baik, menjadi peredam yang tadi mata melotot jadi terkedip dan kemudian mulutnya sumringah dan giginya kelihatan. Masya Allah. Enak apa enggak? Jawab, enak apa enggak? Hai sayang, enak apa enggak? Sayang enak enggak? Sayang enak enggak? Apa yang enak? Kata sayangnya. Yeah. Saya dari Jawa, Mbak dari mana? Saya Jawa. Jawaban dari doa-doa kamu. Yeah. Boleh juga tuh. Ya, nama saya Jo. Dek, yang belum nikah, kacamata. Nama saya Jo. Ya, Jo apa gitu? Jodohmu. Ya. Yeah. Suasana yang nyaman, yang enak membuat kita akan sehat. Yuk kembali. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ulangi coba. Menahan. Mau ngampleng nggak jadi malah salaman. Bisa apa enggak? Bisa. Dan itu Masya Allah, surga di ujungnya. Wal 'afina 'anil nas. Nadanya ikut dong. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang lain, maafkan manusia, siapapun dia, nggak perlu agama yang sama. Pokoknya maafkan manusia. Semuanya itu Al-Imran 134 ya. Lanjutannya itu. Dan Allah mencintai orang-orang seperti itu yang baik. Siapa itu? Yang bersedekah waktu lapang. Jawab. Sempit. Waktu lapang. Waktu senang. Waktu kaya. Waktu ada. Semua keadaan dia sedekah. Satu. Yang kedua, bisa nahan amarah. Yang ketiga, memaafkan manusia, siapapun dia. Pemimpin yang dulu kita maafin, yang sekarang kita maafin. Koruptor yang ngambil uang 968 triliun, biarin aja, dia urusannya. Kita susah, kita maafkan. Kita tidak ikut urusan orang lain, dan kita nggak usah nge-vibe sama orang lain yang kayak gitu. Kita nge-vibe sendiri apa itu bahagia. Kenapa? Aku juga punya duit. Tapi kan aku beli Pertamax itu jadi mahal harganya, tapi kan ternyata kualitasnya Pertalite. Nggak apa-apa, maafin aja. Yang rugi dia. Kalau saya katain Mbak Mas, dasar kamu jelek, marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah apa enggak? Baru diajarin, tahan amarah. Lalu maafkan, kamu jelek. Bilang apa? Alhamdulillah, saya ganteng. Coba katain saya, Ustaz jelek gitu. Matanya buta.
Masa gini kan, masa jelek. Katakan alhamdulillah. Kenapa? Aku ciptaan Allah. Jadi jangan ikut terbawa, rugi kita. Tetangganya ngomel, rugi kalau kita ikut ngomel. Cuma masalah mobil, parkir nggak benar, marah kita. Nggak usah, kita capek. Maafkan keadaan. Kedua, pertama maafkan istri, kedua maafkan keadaan. Yang ketiga, maafkan semua orang. Tuh maafkan. Keadaan kok bisa? Iya. Udah nggak dapat parkir, nggak usah ngomel, cari aja. Ya, terlambat datang, nggak usah ngomel, ya nikmati saja. Kemudian jalannya macet, nggak usah ngomel, nikmati saja. Maka untuk meredam amarah, bisa memaafkan, ikuti saya. HHNJA, ikuti. Ikuti lagi. Hadapi, hayati, nikmati, jalani aja. Yuk. Aja doang. HHNJA, yuk. Hadapi, hayati, nikmati, jalani aja. Kita nge-vibe sendiri, Beb. Bikin suasana menyenangkan sendiri, Beb. Dengan apa? Maafkan keadaan, berlapang dada, lalu tahan amarah. Jadi, kata Allah Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagi kamu. Alhamdulillah. Apa surganya di dunia? Tenang, damai. Ya enggak? Tetangga marah, kita enggak boleh punya marah dengan dia. Dan orang yang beriman enggak boleh punya masalah dengan tangga. Enggak boleh punya masalah dengan tangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim ajrahu. Siapa yang aku beriman kepada hari kiamat dan Allah dan hari kiamat, maka muliakan tangganya. Berarti apa? Gak boleh marah, gak boleh bermasalah. Maafkan, lapang dada, berbuat baik kepadanya. Itu kunci hidup bahagia, kaya, sehat dan sukses. Alhamdulillah. Mana sudah alhamdulillah? Sekarang ngomong apa aja, ngomong apa aja jawabannya HHNJA. Bisa ya? Lagi kesel, HHNJA. Sekarang dibaca, ya dibaca. Hadapi, hayati, nikmati aja. Kata-kata ajanya sambil goyang ya, biar bahagia. Ya. Saya lagi kurang duit. Aja. Nggak dapat utangan. Kau nggak kompak. Bareng saya aja ya. Tetangga punya mobil baru, hadapi, hayati, nikmati, jalani aja. Teman-teman pada nikah, saya belum. Hadapi, hayati, nikmati, jalani aja. Lalu vibe yang bagus datang, kasih doa selamat. Doakan aku ya. Karena orang senang, doanya dikabul. Mudah dikabul, makanya kalau doa itu senang. Walaupun mau masuk neraka, itu doanya, ya Allah, hambamu banyak salah, tapi hamba ingin senang masuk surga. Maka sampaikan ke surgamu. Bisa? Bilang bisa? Bisa? Itu orang-orang yang memaafkan, dijamin Allah masuk surga. Maka maafkan, tidak perlu nunggu hari esok, tidak perlu nunggu hari menjelang Ramadan, tidak perlu nunggu setelah Lebaran. No, maafkan saat ini juga. Saya ajak 2 menit, pejamkan mata, tarik nafas, lepaskan nafas. Kemudian nanti saya perintahkan setelah pejamkan matanya dengan kata-kata, nanti ikuti saya ya. Coba saya hitung 1-3, hitungan ketiga tutup mata. Kemudian saya perintahkan tarik nafas dan hembuskan mulut. Kalau hembuskan mulut ya, kita bikin frekuensi gelombang otaknya biar cakep. Yuk, lihat saya dulu, lihat tangan saya, lihat saya dulu, fokus. Katakan sekarang ya, saya akan hitung 1-3, hitungan ketiga tutup mata, dan setelah itu ikuti ucapan-ucapan saya ya. 1, siap-siap. 2, makin siap untuk tutup mata.
Yang ketiga, tutup mata. Tundukkan wajah sedikit. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas yang paling panjang dan nikmati. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Dua lagi, tarik nafas yang panjang. Relax, santainya. Hembuskan sekarang lewat mulut. Tarik nafas yang paling panjang, hening, nikmat. Lalu hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Dan rasakan sekarang makin relax, makin santai, makin nyaman. Dan dengarkan baik-baik. Ikuti kata-kata dalam hati saja. Ikuti kata-kata saya dalam hati saja. Atau dalam gerakan mulut tanpa suara. Bismillah, ya Allah. Aku maafkan diriku. Aku maafkan keadaan yang ada di sekitarku. Aku maafkan semua orang. Aku maafkan apapun. Sekarang aku maafkan semua tanpa kecuali. Ya Allah, aku bahagia. Aku sehat. Aku happy. Aku tenang. Aku kaya. Aku berkah. Aku ridho dari semua yang telah Engkau takdirkan. Aku ikhlas dari semua amal perbuatan. Dan aku masuk surga dengan penuh kebahagiaan. Bertemu Rasul Muhammad SAW. Aku bahagia. Aku melihatnya. Aku bahagia. Aku bersamanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku syukur. Aku sehat. Aku kaya. Aku berkah. Aku ikhlas. Aku ridho. Aku maafkan semua tanpa kecuali. Ya Allah, terima kasih keindahan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Allah, kami syukur atas semua kebaikan, kemuliaan. Terima kasih ya Allah, kami masuk dalam ruangan yang penuh nikmat di saat Ramadan yang mulia, dan tuntaskan Ramadan penuh dengan ampunan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih syukur kepadamu ya Allah. Dan terimalah semua persembahan ibadah kami semampu kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya hitung 3 sampai 1. Setiap hitungan membuat makin cakep, makin hebat, makin tenang, tentram, damai. 3, makin tenang. 2, tentram. 1, damai, bahagia, nikmat. Dan saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga buka mata. 1, 2, 3, buka matanya. Lihat saya. Dan sekarang ketukkan ke dadanya, semangat. Ketukkan dadanya. Ya. Bismillah, angkat tangan semuanya. Bismillah, angkat tangan semuanya. Dan keras kata-katanya. Bismillah. Saya syukur. Saya sabar. Yang semangat. Saya sabar. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya bahagia. Saya kaya. Saya sukses. Saya berkah. Sekali lagi yang semangat. Bismillah. Saya syukur. Saya sabar. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya bahagia. Saya sehat. Saya kaya. Saya berkah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tarik yang panjang. Hembuskan. Nikmat, indah, dan lega. Dan itu bisa dibuat setiap hari. Terapi mandiri dengan menormalkan gelombang otak dan masukkan kata-kata baik. Dan itu kalau datang ke rumah saya sudah 350 setengah jam. Di sini gratis.
Alhamdulillah. Dan begitu ketemu anak, peluk dia, katakan di tangannya, kamu anakku sayang, mama sayang kamu, sebut namanya sambil peluk yang hangat. Kamu anak sehat, kamu pintar, kamu sukses, kamu hebat, kamu bahagia, dan kelak sarjana, menikah, punya rumah, punya anak banyak. Mama bahagia dan mama itu akan terjadi semuanya. Oke, pas jam 1 silakan ada pertanyaan. Ternyata maafkan itu surga. Allah yang jamin. Surah Ali Imran 133, 134. Silakan yang mau nanya. Ya, Pak Bunyamin, silakan. Nggak ada minum hari ini ya? Pertanyaan, apa yang belum sehat? Nah itu ada dua prize hari ini. Kalau nggak ada saya kasih. Saya ingin uji juga hatinya dan perkataannya apa nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya dari mana? Nama saya Dedi dari PT Entity Data Lantai 2. Oh, Ya. bukan Sinar Mas berarti. Bukan. Ya, Partner. ya partner. Oke. Pertanyaan apa Mas? Pertanyaannya begini, Ustaz. Ya. Ketika seseorang memiliki sebuah kesalahan, Suatu bukan sebuah. suatu kesalahan, Ya. lalu dia minta maaf pada seseorang, Mhm. namun orang tersebut menolak sampai dengan 3 kali misalkan. Ya cerai. Terus? Jadi udah minta maaf sekali, ditolak, oke lah. Ya. Kemudian 2 kali ditolak lagi. Nah, Kemudian terus? 3 kali ditolak, ya sudahlah, give up gitu. Ya. Nah, bagaimanakah hukumnya bagi seseorang yang menolak permintaan maaf dari orang lain? Baik. Jawabannya di Al-Quran surah Ali Imran 133, 134 yang ujung wal'afina ainas. Tugas kita adalah memaafkan. Ulangi. Kalau kita punya salah, minta maaf. Orang lain punya kewajiban memaafkan. Kok nggak maafkan? Doakan pada Allah, ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan kasih dan cintanya. Aku sudah minta maaf, tapi dia belum maafkan. Maka ya Allah, beri ampun baginya, maafkan dia dan maafkan hamba. Semoga dimaafkan hamba. Kalau kesempatan kita maafkan dia juga, minta doa pada Allah pada dia agar dia memaafkan. Itu. Jadi kita jangan nge-vibe ke dia. Maafnya susah, nggak usah. Kita jadi marah sama dia, dosa. Jadi tugas kita apa? Selalu berbuat baik pada orang lain, memaafkan orang lain. Kalau dia nggak mau minta maaf, nggak mau maafin kita, urusan Allah dengan dia, urusan dia dengan Allah. Tapi berharap, bagaimana caranya? Adalah fa'fu man dolamaka, yaitu memaafkan orang yang mendolimi kamu sekalian, maafin dia. Memaafkan orang mendolimi, mantan suami jahat, maafin, ya Allah. Dia jodohku 10 tahun. Sekarang dia jahat. Tapi ya Allah, Engkau punya hati, Engkau punya kuasa. Kun. Baca ya Latif, ultuftihu. Ya Allah, Engkau yang mau melembutkan hatinya, lembutkan dia, sayangi dia, maafkan dia. Allah akan rubah. Kita nggak bisa merubah hati orang. Betul? Maka tugas kita mendoakan, berbuat baik, anterin makanan, kasih yang terbaik, nanti dia akan luluh hatinya. Dan yang meluluhkan hati bukan kita, Allah, yaitu dengan memaafkan. Gitu Mas. Bisa Allah, Ustaz. Nah, iya, insya Allah. Luar biasa, bisa bahasa Arab. Lagi yang nanya, saya kasih hadiah. Sini Mas. Sini Mas, belum siap. Ini saya hadiah. Sini depan. Ya, apresiasi sini Mas. Alhamdulillah. Lagi? Ya sama-sama. Banyak nggak segitu Mas? Kalau bersyukur banyak. Dan itu cukup untuk keluarga. Buat apa? Beli garam. Loh, orang pintar itu bagaimana manfaatkan yang Allah beri. Dan mencukupkan yang Allah kasih. Qanaah. Makasih. Bukan soal 5.000-nya, tapi penghargaannya. Gak semua pencerahan begitu loh. Ada lagi pertanyaan. Ada boleh. Tutup dong, buka mulutnya. Oh keren juga ternyata, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Siswoyo
Nah, saya kalau Ya, tapi saya bertanya di luar tema. Jadi, kenapa nggak di dalam aja? ini berkaitan dengan mungkin ibu atau remaja-remaja. Baik, pertanyaannya Mas. Saya pernah mengikut kajian-kajian sebelumnya di mana-mana. Wih. Tapi alhamdulillah saya yang pertanyaan saya begini, Ustaz. Apabila ada seorang istri Iya. atau suaminya minta dilayanin Mhm. dengan ya sebagaimana seorang Ya istri. gitu. Nah, terus Setelah itu istri tidak melayani. pertanyaannya, dosa apa enggak? Nah, dosa apa enggak? Ya. Dan seorang istri itu marah-marah dan meminta Cerai. pisah, gitu. Ya udah cara pisahin aja. Ngapain begitu dipelihara? Ganti yang lain. Mas Eko, pertanyaan yang bagus. Jika wanita sholat dengan baik, puasa dengan baik, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, apa kata Rasulullah? Masya Allah. Dapat tadi juga Mas, hadiah 5.000. Iya 2 berarti. Apa kata Rasulullah? Apa Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya itu bahasa Arabnya. Udkhuli, masuklah kamu. Kemana? Ke surga. Dari mana? Min abul jannah syikti, dari pintu-pintu surga yang kamu kehendaki atau dia kehendaki. Semua pintu surga membuka untuk masuki. Aku dong lewat aku. Berarti seorang istri yang taat suami, salah satunya adalah Allah akan masukkan dalam surga. Maka wajib mentaati. Ibu tidak wajib nyuci, setuju? Tidak wajib masak, setuju? Tidak perlu ngomong anak, setuju? Nggak perlu antar sekolah, setuju? Bersihan rumah bukan tugas ibu. Tugas ibu taat sama Allah, ibadah dengan baik. Yang kedua taat sama suami. Jadi kalau suami merintah nyuci, suami minta yang tadi itu kasih. Bahkan saat istri sedang menjemur di lantai paling atas, di cerobong asap, kata Rasulullah, kalau suami bilang, "Ma, aku mau segera." Kenapa? Saya kasih tahu rahasia suami. Suami itu moodnya cuma 4 detik. "Ma, ayo." Ntar. Tuh, 2, 3, 4 udah langsung lemes. Ini rahasia suami. Gak usah ngomong-ngomong sama istri ya. Maka istri biar tahu segera. "Ayo Pak, siap, aku udah siap." Ya siap. Dengan stand yang bagaimana gitu terserah. Model apa? Terserah model apa. Shh. Tolong istri. Istri itu dijamin masuk surga dengan itu satu. Yang kedua, dapat ridho suami. Istri yang meninggal, suaminya ridho, surga. Cuma begitu doang. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkan ridho mas suami? Jawabannya apa? Penuhi keinginannya. Siapa ngomong awal tadi? Belum tahu rasanya enaknya itu. Maka kalau minta suami kasih, bahkan jangan sampai minta. Itu beri sebelum dia minta. Mulai dari awal, dari belakang dipeluk, kemudian putar, mainkan, lalu kemudian jadikan itu kenikmatan yang luar biasa. Selesai, pahala bagi berdua. Masya Allah, alhamdulillah, wa syukru. Asik. Kalau menolak dosa. Tapi suami juga harus tahu diri. Pulang kerja minta, entar malam, mentang-mentang kalau nggak puasa kan boleh. Al-Baqarah 187, uhilalakum, halal bagi kamu suami istri melakukan hubungan di malam hari puasa. Boleh, tapi ingat begitu buka tong mah jangan. Habis taraweh, biar tenang dulu, tarik nafas dulu, minum susu dulu, telur muda, telur bebek dulu, baru mainkan. Yang paling bagus habis sholat subuh, dan itu hari Jumat. Ya Allah,
Dan kalau kerja, suami istri kerja, minta paling bagus adalah ba'da asar sebelum maghrib. Nanti mandinya bareng sebelum maghrib. Pada subuh, setelah sholat subuh berjamaah ke masjid, pulang nikmat, lakukan dan lakukan. Maka luar biasa. Sama-sama kerja capek, gak usah minta sembarangan. Tapi kalau minta, wajib dilayani semampunya. Tapi suami juga jangan buru-buru, mintanya pelan-pelan. Gak usah minta langsung elus, peluk, cium, goyang, mainkan. Nanti dia akan terangsang. Setelah itu baru mas mainkan. Hei jomblo, jangan kepikiran begitu. Ya, tapi boleh mikirin, ya Allah, kalau saya punya suami seperti itu, maka katakan, ya Allah, aku punya suami yang baik, yang ganteng, yang pandang enak. Kalau buat kondangan juga pantas. Kayak punya rumah, punya mobil sendiri, mantep. Boleh bayangin dan katakan tiap pagi, ya. Sebelum tidur juga katakan. Oke, Mas, dosa istri harus layani. Bahkan di atas cerobong, telat segera. Kenapa? Tadi mood suami itu cuma sebentar. Kalau keluar itu bahaya. Dan lagi kata panitia cukup. Masih 2 menit lagi. Mas, yang tadi ini, sini, sama yang sini. Mau diwakili aja apa gimana? Saya kasih hadiah, jangan ditolak. Ini sedekah saya walaupun 5.000. Ini yang tadi, ini surga. Ya udah saya tolak kelamaan. 1. Yang perempuan, ada 3 laki-laki. Perempuan, mau dapat masuk tuh. Nggak ada. 1 lagi tuh Pak. Maaf saya lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqmal, Pak Ustaz. Iqmal. Ya, Ikhlas beramal. Masya Allah. Iqmal sempurna. Mau nanya Kak, Pak Ustaz. Ya. Kalau menurut saya itu paling tingkat memaafkan yang paling susah itu memaafkan diri sendiri, Pak Ustaz. Ya. Gitu. Bagaimana sih Pak Ustaz caranya memaafkan diri sendiri gitu? Jadi saya sendiri ini merasa salah gitu Pak Ustaz. Iya. Karena belum lama kan bapak saya udah nggak ada nih Pak Ustaz. Gitu. Kemana? Ganti istri maksudnya? Udah almarhum gitu. Maafkanlah warhamah. Iya. Terus dari diri saya sendiri merasa saya belum cukup berbakti gitu Pak Ustaz. Gitu. Jadi diri saya sendiri merasa bersalah gitu Pak Ustaz. Baik. Bagaimana sih Pak Ustaz cara memaafkan diri saya sendiri? Ya, waktunya cepat. Oke, Mas, Terima kasih, Mas Iqbal. Maafi dirimu dengan apa? Pertama adalah sadar bahwa aku ini hamba Allah. Kalau aku belum bisa maafkan orang lain, gimana? Kalau bisa maafkan diri, bagaimana maafkan orang lain? Maka pertama buka diri, katakan pada Allah adalah siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Allah, tahu Rabbnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu tentang Rabbnya. Maka jadikan satu dia dengan Allah. Dengan apa? Tahu, kenal aku, maka kenal Allah. Aku adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah. Tugasku cuma satu, ibadah. Semua jadi ibadah. Nikah ibadah, kerja ibadah, ngasih duit ibadah, semua ibadah. Maka aku kenal Rabbku. Yang kedua, lepaskan dengan cara mengucapkan, mengamalkan nafas, hembuskan dan maafkan. Aku maafkan diriku, sambil taruh sini ya, telunjuknya taruh sini atau dari tengah. Aku maafkan diriku, aku maafkan keadaanku, kepada semuanya. Lapangkan dadaku terus sambil taruh nafas terus, maka akan lega. Dan sudah itu apa? Actionnya hanya lakukan yang terbaik. Kalau sudah aku maafkan, maka aku akan berlaku yang terbaik. Terakhir untuk Bapak, bagaimana? Untuk Bapak sudah meninggal. Apa bakti yang bisa kita berikan? Banyak sayang. 1, istighfarkan untuk dia. Yang kedua, sedekah untuk dia. Atas namanya, jariah atas namanya, haji umrah atas namanya, kurban atas namanya. Banyak. Yang paling gampang, maafkan dengan meminta ampun kepada Allah lewat istighfar. Ilustrasi ya, maaf lewat dikit.
di surga nanti ada orang tuh masuk surga tiba-tiba, padahal ibadahnya biasa. Kau masuk surga, suami istri nanya, ya Rob, anna lihadi, wahai Robku, kok aku masuk surga? Ibadah biasa, sholat biasa, sedekah biasa, semua biasa. Kok cepet? Apa kata Allah? Bistighfar waladikalaka. Dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Ternyata ada kebaktian anak untuk orang tua yang paling mudah. Berdoa istighfar ampunan untuk orang tua. Bisa semuanya? Bisa? Sambil nangis, ya Allah, ku maafkan diriku, ku maafkan ayah bundaku yang dulu mungkin kurang baik sama aku. Lalu sekarang baktiku padanya, ya Allah, ampuni dia, maafkan dia, berikan surga baginya, sayangi dia. Katakan itu kalau nggak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, sayangi mereka berdua, maafkan, ampuni mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kamu waktu kecil. Lengkapnya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk semuanya. Ali surah Ibrahim 41, tolong catat. Surah Ibrahim ayat 41 ya. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa Ibrahim ayat 41 surah Ibrahim ya. Rabbana firli, ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya dan orang mukmin nanti pada hari hisab. Jadi orang tua ini tahu-tahu datang kepada Allah pada hari hisaban, habis dosanya. Ternyata anak-anaknya istighfar. Bisa nggak kita? Bisa nggak kita? Bilang bisa, bisa? Yakin? Bilang bisa, yakin? Yakin? Pasti? Ucapkan setiap waktu terlebih Ramadan ini ya. Semoga manfaat dan mata kita menjadi anak-anak yang soleh untuk orang tuanya, memaafkan semua keadaan, karena kita akan Allah bukakan kemurahan, dan itu pasti sehat, bahagia, kaya, berkah dengan memaafkan. Maka semua maafkan, jangan nunggu dan minta maaf. Oke? Tangan diangkat dua-duanya. Gerakan kiri kanan, katakan dadah. Tangan kirinya, dan katakan I will miss you Dayasik. Oke, nanti pulang ini buka YouTube-nya Dai Asyik Official, dan tolong sedekah sama saya, subscribe, komen, dan kemudian di-share. Terima kasih banyak ceramah saya di YouTube, dan ini juga nanti masuk YouTube. Nah, ini Instagramnya nggak dapat sinyal, mohon maaf dan terima kasih. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikuti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang kalau langsung di-subscribe. Terima kasih. Ini bagi yang belum berdonasi, ini hari terakhir untuk donasi anak yatim, silakan. Tapi kalau yang sudah, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di